Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RM semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas statistika. Yang kita bahas adalah pengujian hipotesis. Persoalan berat yang harus dihadapi ketika melakukan suatu penelitian adalah mengambil kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan sampel yang telah diperoleh. Karena itu, untuk dapat menarik kesimpulan yang sah, kita membutuhkan alat uji yang tepat dalam menduga parameter melalui statistik yang kita miliki. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai suatu populasi atau lebih. Sewaktu menguji hipotesis diperlukan sampel. Sebagaimana pengantar tadi telah disampaikan, jadi kita butuh sampel. Petunjuk sampel yang tidak sesuai dengan hipotesis menjurus kepada penolakan hipotesis. Demikian sebaliknya. Kalau kita buat ini sampel, kemudian kalau dia sesuai, maka akan diterima. Tetapi jika tidak sesuai, maka akan ditolak. Kesalahan atau galat jenis 1 dan jenis 2. Kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis statistik itu tidak pernah diketahui dengan pasti kecuali seluruh populasi diamati. Sehingga bisa nanti terjadi kesalahan ketika menerima atau menolak H0 atau hipotesis nolnya. Perhatikan tabel berikut ini. Misalnya kita mengambil kesimpulan H0 kita tolak, padahal H0-nya itu benar. Ini kita sebut kesalahan jenis 1. Kemudian kesalahan yang kedua adalah H0-nya diterima, padahal H0-nya itu salah. Maka disebutlah ini kesalahan jenis 2. Lalu bagaimana peluang untuk melakukan kesalahan jenis 1 ini? Peluang kesalahan jenis 1 ini disebut taraf keberartian. Ujinya dinyatakan dengan alfa, selalu dilambangkan dengan alfa. Contoh, misalnya ada alfa 0,05, disebut juga taraf nyata 5%. Artinya apa? Kira-kira 5 dari 100 kesimpulan bahwa kita akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima atau 95% kesimpulan yang dibuat adalah benar. Contoh 1. Misalnya kita akan meneliti apakah nilai rata ujian nasional pada mata pelajaran matematika siswa SMP lebih besar dari 4,25. Kemudian taraf signifikannya 0,05. Sedangkan sampel ada 100 siswa. Distribusinya distribusi normal dengan X-bar atau rataan sampel 5,00 dan S atau simpangan baku dari sampel 2,5. Tuliskan hipotesis statistik penelitian tersebut. Jika kita perhatikan contoh 1 ini, ada kata-kata kunci sini, apakah nilai rata-rata dan seterusnya itu lebih besar dari 4,25. Apakah nilai rata-rata ujian dan seterusnya lebih besar dari 4,25. Tentu ketika membuat H0 atau hipotesis nolnya, kita anggap sama aja dia. Bukan lebih besar, tapi sama. Jadi alternatif penyelesaian H0 mu
sama dengan 4,25. Sedangkan tandingannya atau biasa disebut dengan H1 harus kita tulis lebih besar. Jadi mu lebih besar dari 4,25. Itulah H1 atau hipotesis tandingannya. Contoh yang kedua. Seorang tutor mata kuliah statistika pendidikan meneliti dugaan bahwa nilai tugas tutorial pertama mahasiswa di kelasnya masih di bawah nilai standar yang ditetapkan, yaitu 72. Jika datanya yang diperoleh berdistribusi normal, tuliskan hipotesis statistik penelitian tersebut. Alternatif penyelesaian. Kita perhatikan kata-kata kuncinya di sini bahwasanya masih di bawah nilai standar yang ditetapkan, yaitu 72. Jadi ada kalimat masih di bawah nilai standar. Artinya tentu menggunakan tanda lebih kecil. Dalam hal ini yang kita teliti adalah rataannya. Rataan dari tugas tutorial 1. Jadi, hipotesis statistik yang kita buat adalah H0 mu sama dengan 72. Sedangkan tandingannya lebih kecil. Ini kata-kata kuncinya tadi masih di bawah. Jadi H1 mu lebih kecil dari 72. Contoh 3. Seorang kepala sekolah ingin meneliti proporsi banyaknya siswa di sekolahnya yang berhasil lulus SNMPTN. Ia menduga bahwa proporsi banyaknya siswa yang lulus SNMPTN lebih dari 20%. Buatlah hipotesis penelitian tersebut. Alternatif penyelesaian. Kata yang digunakan pada contoh 3 ini adalah menggunakan kalimat proporsi, biasa dilambangkan dengan huruf P kecil. Banyaknya siswa di sekolahnya yang berhasil lulus SNPTN. Ia menduga banyak siswa yang lulus lebih dari, artinya menggunakan nanti tanda lebih besar. 20%. 20% itu sama juga dengan 0,2. Sehingga H0-nya P sama dengan 0,2. Sedangkan H1 atau tandingannya adalah P lebih besar dari 0,2. Contoh yang keempat. Akan diteliti keefektifan dari dua model pembelajaran, yaitu model Discovery Learning dan model Problem Based Learning atau PBL pada materi transformasi geometri. Berdasarkan teori yang ada bahwa kedua model pembelajaran tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika data berdistribusi normal, buatlah hipotesis statistik pada penelitian tersebut. Perhatikan soalnya, simak dengan baik-baik. Kalimat yang digunakan adalah memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, discovery learning punya kelebihan terhadap PBL. Tapi, di samping itu juga memiliki kekurangan terhadap PBL. Sehingga, kita membuat alternatif penyelesaiannya, bahwasanya H0-nya adalah sama, tidak ada kelebihan dan tidak ada kekurangannya. Mu A sama dengan mu B. Tentunya nanti mu A-nya kita buat keterangannya, misalnya rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model yang pertama, yang ini discovery learning. Sedangkan mu B itu nanti kita buat rata-rata hasil belajar yang diajarkan dengan model yang kedua, atau dalam hal ini adalah PBL. Inilah H0-nya. Mu A sama dengan mu B.
Lalu bagaimana dengan H1 atau hipotesis tandingannya? H1 atau hipotesis tandingannya, maka kita buat adalah tidak sama. Karena dia adalah merupakan hipotesis tandingan. Jadi mu A tidak sama dengan mu B. Kemudian kita buat keterangan, mu A itu rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan model yang pertama, dalam hal ini discovery learning. Sedangkan mu B rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model yang kedua, dalam hal ini adalah PBL. Contoh yang kelima. Pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sampai sekitar 800 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Untuk menentukan hal ini, dilakukan penelitian dengan jalan menguji 50 lampu. Diperoleh berdistribusi normal. Rata-ratanya 792 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Tuliskan hipotesis statistik penelitian tersebut. Jadi, soal ini kita perhatikan dengan baik. Katanya bahwasanya 800 jam ini rata-rata. Lampunya itu bisa tahan sampai 800 jam. Tetapi akhir-akhir ini ada dugaan bahwasanya masa pakai lampu itu telah berubah. Artinya tidak 800 jam lagi. Berarti kita membuat hipotesis penelitiannya, alternatif penyelesaian. Untuk hipotesis penelitiannya bahwasanya H0-nya adalah 800 jam. Kemudian tandingannya atau H1 tidak sama dengan 800 jam. Nanti ketika menyelesaikan persoalan seperti ini, tidak sama. Tentu bisa lebih kecil, bisa juga lebih besar. Nanti dia akan dua arah. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di video berikutnya atau di channel Rahmat Matematika. Sebagai latihan dalam melakukan uji hipotesis bagian pertama ini, perhatikan latihan berikut ini. Sebagai bahan bacaan, perhatikan daftar pustaka berikut ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.